wadana niro ghairil mu'rati litazyini. Tidak sah ataupun batal menyewakan mata uang dirham yang terbuat dari perak dan juga dinar yang terbuat dari emas yang tidak dilucuti atau dihilangkan atau dihapus terlebih dahulu tanda-tanda keuangannya untuk dijadikan perhiasan. Sama ini Pak, sama mempersiapkan SDM-nya untuk bisa memandikan, mengkafani, atau menyolatkan. Lalu sama ya, kalau memandikan sama mengkafani kan nggak semua orang mau karena takut. Ana manungsa sing sempurna, ana manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan minggu lalu. Kita awali dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW dengan harapan semoga kumpulan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan pulang dari sini dapat ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan dalam keseharian kita guna menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa khulusan hadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani sahibul hadzal kitab wa usulihim wa fur'ihim wa ali silsilatihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih melanjutkan tentang bab ijarah atau sewa menyewa. Kemarin sudah kita bahas bahwa ijarah itu adalah sebuah akad muamalah atau hubungan antar sesama manusia dalam hal mengambil atau memberikan manfaat untuk orang lain. Kemarin syarat-syarat transaksinya, pertama tentu harus ada penyewa dan juga orang yang mau menyewa serta barang yang akan disewakannya. Kemudian ada lagi yaitu ijab dan qabul. Ijab qabulnya harus jelas. Kemudian kemarin juga sudah dibahas bahwa barang yang disewakan itu harus jelas bentuknya, ukurannya, sifatnya. Jangan yang tidak jelas. Kalau tidak jelas benda ataupun barang yang akan disewakan, maka ijarahnya tidak sah. Nah, sekarang kita masuk ke tambahan lain bahwa qadi atau dalam hal ini hakim ya, itu bagaimana hukumnya dia mendapatkan upah. Jadi ada orang nyewa jasa hakim atau kalau di kita mungkin penghulu dan sebagainya ya. Wa afta Syekhuna al-Muhaqqiq Ibnu Ziyad bihurmati akhdil qadi. Guru kami, guru pengarang dari kitab ini yaitu Syekh Ibnu Zaid memberikan fatwanya bahwa bihurmati akhdil qadi al-ujratu ala mujarrad talqinil ijabi.
seorang hakim, seorang qadhi haram hukumnya menerima upah hanya karena dia menuntun lafaz ijab. Nah, mungkin di sini kalau di kita lebih pas untuk seorang naib ataupun apa tuh namanya kalau di dalam KUA itu yang mau nikahin, penghulu ya. Jadi kalau kita nyewa orang ataupun ada penghulu, biasanya kan yang punya hajat tuh ngasih uang tuh. Nah, kalau hanya untuk menuntun ijab qabul yang semua orang bisa, ya, itu hukumnya haram dia itu menerima upah. Kenapa? Karena perbuatan itu idla kulfata fi dzalika, tidak berat untuk dilakukan. Ya. Jadi kalau hanya untuk menuntun lafaz ijab artinya menjawab qabil tu. Ini kan orang itu cukup dengan qabil tu aja udah cukup, udah selesai. Jadi kalau kita menyewa seorang qadhi atau penghulu di sini hanya untuk memberikan kata ijab, qabil tu itu tidak usah dibayar lagi itu. Kenapa? Karena itu sudah jadi hal yang mudah untuk diucapkan oleh semua orang. Wasabaqahu alamah Umar Amrul Fata, al-alamah Umar al-Fata telah mendahulunya dengan memberikan fatwa yang menyatakan boleh. Jadi berbeda ikhtilaf nih, ada yang membolehkan juga. Salah satunya yaitu Amrul Fata. Ilam yakun waliyal mar'ati, jika qadhi atau penghulu tersebut bukan sebagai wali nikah seorang wanita. Fatwa yang menyatakan boleh jika qadhi tersebut atau bukan sebagai wali nikah dari seorang wanita. Umar ibnu Fatah mengatakan, faqala idza laqanal waliyyu wa zaujasi wa nikah, apabila qadhi atau penghulu tadi menuntun wali dan calon suami mengucapkan sigot ataupun lafaz ijab dan qabul, maka dia berhak memperoleh upah yang telah disepakati oleh wali dan calon suami secara sukarela sekalipun jumlahnya besar. Nah, tapi di sini ada perbedaan pendapat ya. Ulama yang pertama mengatakan nggak usah dibayar upahnya ataupun sewanya qadhi atau penghulu yang hanya menuntun lafaz ijab qabul. Tapi fatwa yang kedua dari ulama yang berbeda mengatakan boleh-boleh saja, ya, tidak menjadi masalah selama si penghulu itu ataupun si kepala KUA itu nggak jadi wali. Ya, karena ada beberapa kasus, contohnya ketika, mohon maaf, pengantin perempuannya anak di luar nikah, itu kan bapak biologisnya nggak bisa jadi wali, harus menggunakan wali hakim. Nah, wali hakim di kita itu jatuh kepada kepala KUA setempat. Maka kalau dia jadi wali dalam pernikahan tersebut, itu nggak mesti dibayar karena itu udah menjadi kewajiban dia, ya, karena tidak ada ayahnya gitu kan, dan seterusnya. Wa illam yakun laha waliyun ghairuhu falaysa lahu al-akhdhu syai'in 'ala al-ijabin nikah li wujubihi alaihi hina idzin. Jika wanita yang akan dinikahkan itu tidak mempunyai wali selain qadhi tadi, kepala KUA tadi, maka tiada hak bagi qadhi tadi mengambil upah barang sedikit pun sebagai imbalan mengucapkan kalimat ijab, sebab hal tersebut sudah menjadi kewajibannya. Wa fihi nazaru, akan tetapi masalah ini masih perlu didiskusikan lagi, dipertimbangkan lagi. Lima taqarrara nifaan, mengingat apa yang telah ditetapkan sebelumnya tadi, ya,
yaitu berat melakukannya, maka ia boleh mengambil upah sebagai imbalannya. Wah, jadi di sewa yang kedua ini bukan sewa ruko atau sewa mobil lagi, tapi sudah menyewa jasa seseorang. Salah satunya adalah jasa seorang qadhi, kalau di kita penghulu atau petugas dari KUA. Ya. Tadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sama sekali tidak boleh diupah, ya, tidak boleh dibayar sewanya. Yang kedua, membolehkan. Nah, kalau di kita kan biasanya ada ya, dari ketentuan KUA-nya sekian rupiah. 100. Nah, 600 ada sekarang ya? 600. 600 Mas Radel, ya, mungkin belum naik lagi. Tadi nggak ada kan? Udah pulang kan? Nah, tapi kalau di tempat sahibul hajat biasanya ada lagi tuh kan? Ada lagi tambahan. Kalau di tempat KUA gratis, tapi kalau kita udah yang bayar. Iya. Itu kan biasanya besarannya lebih dari 600 tuh. Biasanya ada lebihannya. Tergantung dari sahibul hajatnya biasanya. Nah, itu tadi ada pendapat tuh untuk jasa ataupun jasa penyewaan atau menyewa seorang qadhi ataupun petugas KUA ataupun kalau di kita itu namanya penghulu. Terus yang kedua, walastijaru darahima wadananiro ghairil mu'rati litazyini. Tidak sah ataupun batal menyewakan mata uang dirham yang terbuat dari perak dan juga dinar yang terbuat dari emas yang tidak dilucuti atau dihilangkan atau dihapus terlebih dahulu tanda-tanda keuangannya untuk dijadikan perhiasan. Tidak sah menyewakan mata uang dirham ataupun perak yang tidak dilucuti untuk dijadikan perhiasan. Jadi kalau mata uang dinar itu kan dari perak, biasanya kan di situ ada tuh yang mengeluarkan siapa? Pemerintah mana gitu kan? Pemerintah Arab Saudi kan. Itu ada tanda-tanda simbol-simbolnya kan? Dan juga ada ukurannya berapa, kalau di kita berapa rupiah gitu kan, atau berapa angkanya. Itu kalau tidak dilebur dulu, itu nggak sah buat disewakan tuh perhiasannya, ya. Walaupun mungkin ada orang yang sengaja melubangi tengahnya, kemudian dijadikan perhiasan sebagai cincin, itu tidak sah untuk disewakan, ya. Caranya supaya sah gimana? Ya dilebur dulu supaya hilang tanda-tanda uangnya, gitu kan. Kemudian dicetak menjadi perhiasan, baru itu boleh. Kenapa? Li'anna manfaatan nahwit tazyini biha la tuqabalu bimalin. Dikatakan demikian karena manfaat menjadikan mata uang sebagai perhiasan tidak dapat diimbali dengan upah sewa. Itu alasannya. Jadi mata uang kita sewa diimbali dengan uang. Nah, di sini rancunya ya. Lalu gimana kalau uang itu tadi udah dilucuti, dihapus tanda-tanda uangnya? Wa ammal mur'atu fayasihu istijaruha. Kalau sudah dilucuti, dihapus, dihilangkan tanda-tanda uangnya, maka hukumnya sah untuk disewakan. Alama bahasatul Azru'i, menurut penelitian yang dilakukan oleh Imam Azru'i. Kenapa? Li'annaha hina idin huliyun. Karena saat itu mata uang telah menjadi perhiasan. Ya. Wastijarul huliyun sahihun qat'an, dan menyewakan perhiasan itu hukumnya sah secara qat'i. Nah, yang kedua nih sewa menyewa dinar dan dirham. Jadi kalau masih ada kelihatan fisik tanda-tanda uangnya, tidak boleh disewakan. Tapi kalau sudah dilebur, sudah hilang tanda-tanda uangnya, udah jadi perhiasan, jadi cincin, jadi kalung, jadi anting-anting, itu boleh disewakan. Sekarang banyak ya penyewaan perhiasan itu banyak sekarang. Banyak, Pak. Banyak banget. Apalagi untuk reunian, Pak.
kereunian biar kelihatan sukses depan teman-teman lama gitu ya. Kami ada pengalaman. Ya, Bapak. Mau nanya Pak. Silakan. Itu tadi kan kalau uang disewakan itu nominalnya nggak harus dilebur dulu kan. Contohnya uang 10 dirham gitu. Nanti kan itu harus dihilangin dulu. Nah, seandainya zaman sekarang kan kalau di Indonesia nggak model dirham, tapi antam Pak, itu bagaimana? Kan masih ada 1 gramnya, dan itu nggak bisa dihilangin itu. Nah, dia bukan termasuk perhiasan atau bukan? Enggak, Bukan dong. bukan. Kalau antam bukan perhiasan. Itu dia Batangan. mata uang bukan? Ya sebenarnya itu bisa dibuat, ini bisa. Tapi di kita nggak diakuin kan? Nggak diakui sebagai mata uang. Di kita itu mata uang ya koin itu yang terbuat dari stainless bahannya. Dulu kan ada yang 500-an buat cincin. Ya. Dia Nah, kalau Itu sah. bukan mata uang udah hilang. ya itu masih boleh. Karena kita mengenalnya apa? Emas aja gitu, bukan mata uang emas kayak dirham dan dinar itu. Iya, walaupun sekarang kan ada ya orang bahkan ada yang sampai 0 sekian gram gitu kan buat souvenir atau apa gitu ya. Nah, kalau itu kemungkinan masih boleh disewakan, tapi silahkan di cross check lagi lah gimana prosesnya. Makasih Pak. Sama-sama. Nah, kemudian wabi ma'lumatin istijarul majhul. Tidak boleh menyewakan barang yang tidak ditentukan. Dikecualikan dari pengertian yang telah dimaklumi, yaitu menyewakan barang yang tidak dikenal, diidentifikasi. Fa'ajar tuka ihdad daraini batilun. Karena itu kalimat yang mengatakan aku menyewakanmu salah satu dari rumah itu, hukum ijarahnya batal. Jadi harus jelas rumah yang mana gitu. Misalnya ada 2 rumah, semuanya disewakan. Terus si pemilik rumah bilang, saya sewakan salah satu dari 2 rumah itu. Nah, itu belum jelas rumah yang mana yang dimaksud. Maka belum sah tuh sewa menyewanya. Walaupun secara logika kita mungkin ya kita tinggal milih aja kan satu dari 2 rumah itu, tapi dalam proses ijarah ini harus jelas kalau rumah A apa rumah B gitu. Jangan sampai si penyewa itu bingung ya kejelasannya. Oke, itu tentang barang. Nah, di sini ada juga nih ternyata penjelasan tentang nyewa orang untuk ibadah. Badalin. Di haji kan ada ya. Jadi mungkin dia udah mendaftarin orang tuanya untuk ibadah haji, ternyata Allah berkehendak lain, orang tuanya keburu wafat, meninggal dunia. Dia pengen anaknya ini orang tuanya punya pahala haji. Nah, ada namanya dibadalkan, badal haji. Nah, di sini ada penjelasan wa biwaqi'atil lil muqtari tidak termasuk ke dalam pengertian yang manfaatnya kembali kepada pihak penyewa. Jadi, salah satu syarat daripada ijarah tadi itu barangnya harus jelas. Ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya kembali kepada orang yang menyewa. Ya, kita menyewa sesuatu kan mengambil manfaatnya kan? Kan itu. Apa yang bukan dimaksud dengan biwaqi'atil lil muqtari ma yaqa'u nafuha lil ajiri, yaitu yang manfaatnya kembali kepada pihak yang menyewakan, tapi ini manfaatnya itu kembali justru kepada orang yang menyewakan. Fala yasilul istijarul ibadati tajibu fiha niyatun ghairu nusuk.
maka tidak sah menyewa seseorang untuk melakukan ibadah yang diharuskan memakai niat kecuali haji. Berarti haji boleh. Jadi ibadah yang lain yang ada niatnya, di sini dikasih contoh kasolah seperti sholat, itu nggak bisa kita nyewa orang. Ya, saya sewa kamu untuk sholat hari ini selama 5 waktu, nggak bisa. Karena sholat puasa Ramadan itu ada niatnya, ya. Kenapa? Karena kan kalau yang menyewa itu dia kan pengen ngambil manfaat dari yang disewakan. Nah, kalau ibadah kayak sholat, kita nyewa orang, yang lakuin sholat siapa? Orang yang kita sewa. Berarti kan itu sholatnya dia. Itu sholatnya dia, jadi manfaatnya kembali ke dia. Kita nyewa orang, tapi manfaatnya nggak ke kita, tapi ke orang yang kita sewa justru. Sedangkan kita menyewa itu secara konsep adalah mengambil manfaat dari orang ataupun orang yang kita sewa, gitu ya. Nah di sini. Kemudian di sini ada penjelasannya, li'annal manfa'ata fi dzalika lil ajir kal mustajir wal imam walau naflin. Tidak sah pula menyewa seseorang untuk menjadi imam sekalipun dalam sholat sunnah seperti sholat tarawih. Nah ini hati-hati nih. Kadang ada di masjid-masjid tertentu orang dipanggil untuk imam, gitu kan? Kita kan menyewa jasa dia tuh. Nah, di sini dikatakan tidak sah saya menyewanya, ya. Sekalipun untuk sholat yang sunnah seperti sholat tarawih, karena yang sholat yang lakukan sholat dia, berarti pahalanya juga buat dia. Sini dijelasin. Li'annal imam musalli li nafsi, karena seorang imam itu sholat ya untuk dirinya. Faman arada iktida bihi wa illam yanmil imamah. Dikatakan demikian karena imam melakukan sholat untuk dirinya sendiri. Barang siapa melihatnya sedang sholat, boleh mengikutinya sekalipun orang yang bersangkutan tidak berniat menjadi imam. Jadi imam itu walaupun dia sholatnya nggak niat imam, tetap jadi imam kalau ada yang jadi makmum, gitu ya. Tapi kalau budaya di kita kan apabila ya ketika kita manggil orang untuk jadi imam biasanya ada basyarahnya kan. Nah itu udah menjadi adat ya, itu sekedar tanda terima kasih bahwa orang itu udah nyempetin diri untuk menjadi imam di masjid kita. Tapi kalau niatnya nyewa orang itu untuk jadi imam, nah di situ kurang tepat, ya. Mestinya niatnya gimana, Pak? Ya niatnya kita memberikan apa ya istilahnya, mengganti waktu dia aja gitu. Karena di depan nanti ada penjelasan lanjutannya. Dia udah menyempatkan waktu, gitu kan, yang seharusnya mungkin dia ngaji ataupun ngajar di tempat lain, tapi ke situ, gitu kan, ke tempat kita, ya kita ganti basyarahnya, kita ganti pengorbanan dia itu, gitu, menghargai. Menyewa orang yang berikutnya nih, menyewa orang untuk melakukan ibadah yang nggak harus pakai niat. Amma la yahtaju ila niyatin, untuk jenis ibadah yang tidak memerlukan ada niatnya, contohnya kayak kal adani, seperti adzan, muadzin nih ya, wal iqamati, yang iqamah, fayasihu istijaru alaihi. Nah kalau itu sah tuh dikontrak sewa, berbot yang tugasnya apa, bukan cuma bersih-bersih tapi muadzin ya, iqamah,
itu boleh dihukumi dengan ijarah, karena dia nggak mesti pakai niat lagi, nggak mesti pakai niat. Jadi yang jadi kata kunci niat ini, jadi kata kunci niatnya di sini. Jadi untuk ibadah-ibadah yang nggak mewajibkan, nggak merukunkan niat, itu boleh kita sewa, seperti qomat atau azan. Wal ujratu muqabalatun li jami'ihi. Sah menyewa orang untuk melakukannya, sedangkan upah yang diberikan kepadanya merupakan imbalan dari menyuarakan adzan dan iqamah serta memperhatikan masuknya waktu sholat. Wa tajhirul mayyiti. Nah, yang berikutnya sah juga untuk membayar sewa orang yang mengurus jenazah. Biasanya ada kan ya? Banyak ya. Kemarin tuh saya habis takziah ke daerah Pamulang situ, Ciputat. Itu satu perumahan itu ternyata sudah ada ambulan khusus dan tim khusus untuk memandikan gitu kan. Kalau perempuan jenazahnya berarti yang memandikan juga ibu-ibu. Jadi mereka punya IO kematian gitu. Ya, kalau pernikahan kan ada wedding organizer-nya. Nah, ini juga ada, dan idealnya memang harusnya seperti itu ya. Jadi kita nggak nggak susahan lagi gitu, nggak mesti nyari-nyari orang lagi, bisa dibentuk kan. Mereka punya ambulan sendiri tuh, isinya ya keranda itu kan, peralatan selang-selang untuk memandikannya, mengambil air dan seterusnya, itu udah tersetting dengan baik. Kemudian juga yang boleh dibayar sewanya yaitu wa ta'limul Qur'an kullihi aw ba'di, orang yang mengajarkan Al-Qur'an baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, guru-guru ngaji itu juga boleh dibayar sewanya. Maka jangan jadi perdebatan ketika ada pengajian gurunya mungut SPP atau apapun, itu dibolehkan. Sumbangan, Pak ya. Itu dibolehkan. Bahkan waktu zaman saya kecil ya itu tiap tanggal berapa gitu, gurunya pasti ngingetin, ayo yang belum. Jadi kita walaupun gak ditentuin sama beliau gitu kan. Boleh, nggak apa-apa. Walaupun di sini ada keterangan wa in ta'ayyana 'alal mu'allimi, walaupun belajar Quran itu wajib untuk fardu ain bagi pengajar itu sendiri. Jadi buat pengajar belajar Al-Quran juga wajib, ngajarin ke orang juga wajib. Walaupun begitu, tetap dia boleh dibayar dengan hukum ijarah atau sewa. Kenapa? Landasannya apa? Lil khariji sahih, berlandaskan pada hadis yang sahih. Kata Rasulullah, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upahnya ialah mengajarkan kitab Allah atau Al-Quran. Nah, itu mungkin beberapa jenis ijarah yang sering dilakukan oleh kita, oleh orang-orang di sekitar kita tentang sewa menyewa, baik menyewa barang maupun menyewa jasa dari orang-orang tertentu. Kena pertanyaan boleh? Ya, silakan. Kalau ini pengalamannya saya jalanin. Contoh ada 2 kasus nih. Waktu saya baru kesini kan ada tuh yang di pura tuh meninggal ya. Bismillah. Waktu itu kan belum banyak yang nanya. Pas mau dimakamin, waktu itu kan belum banyak yang nanya. Pas mau dimakamin, kok nggak ada yang ngurus. Meninggal hampir 2 jam nggak ngurus. Pas ditanya, Pak kok nggak disegerakan gitu. Menunggu satu, kan di situ ternyata ada urutan tadi siapa yang memandikan, ya kan? Kedua siapa yang mengkafani, mengubur dan menyolati. Jadi ada
4 item yang harus dibayar gitu kan. Tapi itu kan saya nggak tahu ya gitu. Pas beberapa kemudian 2 jam kemudian datang dari keluarga, sebentar ya Pak, lagi giliran kerbau mau dijual. Pas begitu kerbau dijual, baru datang dari beberapa orang yang entah itu yang nyolatin, mandiin, baru digerakkan sampai menjual kerbau. Itu di situ di Pulau Subang tuh dulu. Nah yang kedua, ponakan saya di Kresek. Waktu itu tanggal 5 Februari 2007 Pak, yang pas kebanjiran di mana-mana, ponakan saya itu meninggal. Posisinya saya pulang dulu ke kawan saya, anaknya masih almarhum, masih di Islamik Al-Qadar. Yang ke sana ditanya Ustaznya, Pak, Bapak ponakannya Pak Kubai? Iya. Siapa yang dia Pak? Nanti kalau Bapak mau yang satu amplop yang 5.000 atau 10.000 gitu kan, nanti Bapak bikin aja 150 amplop. Nanti kalau lebih dikembalikan. Saya tanya berapa Pak? Pak yang ngelatin, nguburin, apanya sampai ngelatin. Saya kan terus terang nggak mau duit, Pak boleh nggak jual di majlis? Saya kan nggak tahu ya. Udah nanti nunggu paman saya. Saya telepon kakak saya semuanya. Lagi saya datang karena kejebak banjir di mana-mana Jakarta itu. Akhirnya apa? 2 jam kemudian Pak saya pulang sama bawa jenazahnya karena ya tolong ditukerin buat tadi yang diminta. Saya kalau saya dikasih 1,5 ditukar yang paling dekat di toko ya Pak nukerin begini, bahkan itu pun kena juga biaya untuk tukar yang 5.000 10.000 satu kan segala macam. Saya kasih Ustaz yang diminta udah saya siapkan 150 amplop. Memang lebih setelah sholat lebih itu ada 4 amplop. Begitu selesai malam sholat ke makam gak ngantar gitu. Itu saya di kamu saat mereka cuma sampai sholat mengkafani, memandikan, mengkafani, menyalakan. Pas dimakan nggak ada orang, saya cuma keluarga doang di awal. Nah yang saya tanya gini, masa ya orang meninggal bakal dikuburi? Kalau melihat ini, ya kan bingung saya. Ya kan? Dan ternyata pas lama-lama saya kesini juga begitu. Harus pakai beras, ada biaya. Iya. Kalau pakai uang begini, tapi nggak tahu. Kalau panasnya jelas ya, nggak kita terlihat nggak boleh. Ini gimana kan menggunakannya kayak gitu? Ini yang sekarang tuh belum bisa saya cerita banyak. Ini barangkali nggak hilang, belum hilang. Sekarang itu gimana tuh? Alami dua. Gitu. Di sini dulu sampai yang digunakan sekitar kamu saja saja. Kalau menurut acuan sini kan jelas, nggak bisa, nggak harus ditolerir kan gitu. Meninggal ya harus kita yang sebagai yang masih hidup harus melatih, kita saling mengangkatkan kelihapan berangkatan. Kalau itu, terima kasih. Iya. Nah di sini kan udah jelas nih bahwa sah atau boleh. Di sini dikatakan sah memberikan biaya sewa atau menyewa seseorang untuk mengurus jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, bahkan menyolatkan sampai menguburkan. Nah masalahnya kalau melihat fenomena itu memang nggak terkoordinir, jadi nggak ada ustad atau sesepuh di situ yang mengkoordinir pengurusan jenazah itu dari awal sampai akhir. Harusnya ada yang mengkoordinir. Nah kalau di kampung saya di Kresek juga itu memang ketika yang memandikan sama yang mengkafani diberi
dikasih uang. Boleh, termasuk yang menyalatkan juga di sana. Nah, beres disalatkan, itu memang sebagian besar pulang ke rumah. Tapi ada sekelompok orang yang sudah terbiasa ketika ada orang lingkungan situ yang meninggal, dia ngiring sampai pemakaman gitu. Ya, artinya itu fenomenanya tiap daerah beda-beda. Ya. Dan mungkin balik lagi juga melihat memang itu kewajiban. Tapi tadi kewajiban yang tidak disertai dengan niat tadi itu. Ya, itu dibolehkan walaupun di beberapa daerah kayak menyolatkan, ya sholatin aja gitu kan, nggak ada setelah sholat diberi imbalan gitu. Karena sifatnya sukarela, kita mendoakan si jenazah gitu. Kalau sampai nggak ada yang ngiring ke jenazah sampai ke kuburan, kalau menurut saya mungkin itu udah terlaluan gitu kan. Artinya balik lagi ke masyarakat di situ seperti apa. Karena walaupun setelah menyolatkan sebagian besar orang pulang ke rumah, tapi tradisinya masih ada sebagian kecil mungkin keluarga besarnya gitu ya yang ikut sampai pemakaman. Dan biasanya ada yang mengkomando siapa ya ustadz di situ untuk yuk kita sama-sama iring jenazah ini kita makamin gitu kan sampai selesai gitu. Jadi beliau yang pimpin sampai selesai itu, enggak selesai sholat langsung beliaunya pulang, enggak, tetap ada kan nanti yang talqin di makam itu juga beliau. Jadi biasanya ada pas sholat yang ngurusin paman saya yang dari Priok. Itu kan tergantung daerahnya ya Pak. Tergantung daerahnya, dan mungkin juga masyarakat di situ mungkin nggak terlalu dekat sama keluarga itu, bisa jadi juga gitu kan. Faktornya kan macam-macam. Macam banyak lingkungan banyak. Jadi kemungkinan kayak komplek. Nah, kalau kompleknya masing-masing. Oh, di kampung kan masih buyut ya. Kayak Kalau di kami bingung makanya. Iya. tapi bisa juga kan pendatang gitu kalaupun di kantor Tapi di situ sudah aku sama orang di situ sebagai warga. aku udah lama 20 tahun ya. Di rumah sampai itu kasus ya, itu kasus. Makanya kalau bisa ya setiap anggota keluarga ya bisa memandikan, bisa mengkafani, Idealnya gitu. bisa mensolati Bahkan idealnya yang memandikan itu harusnya anak kandungnya. keluarga sendiri. Ada nominal itu tradisi berarti. Ya. Tradisi itu balik lagi ke Karena dia tradisi. sholat juga selesai sholat yang sholat diamplopin buat syarat, ibaratnya buat syarat bukannya Dan ada juga yang mengkategorikan itu sebagai fidyah. Jadi imbalan amplop ketika menyolatkan itu sebagai bentuk bayar fidyah dari si jenazah. Ya, bayar fidyahnya untuk orang-orang yang menyolatkan tadi. Bisa juga ke situ larinya. Gitu. Jadi balik lagi sih ke kondisi di masyarakatnya. Tapi memang secara ini kan kewajiban orang yang hidup ya untuk mengurus jenazah itu, dari mulai menyegerakan memandikan, mengkafani, menyalatkan sampai menguburkan. Nah, kalau misalkan kayak tadi tuh Pak Bilal bilang, misalkan nggak bisa diutangkan, nah terus keluarganya nggak ada yang bisa, ibaratnya ya masih ragu, didiemin, itu dosa nggak semuanya? Iya, dosa satu kampung itu, karena menunaikan kewajiban tadi yang seharusnya itu. Tapi idealnya seharusnya diurus aja dulu gitu kan. Masalah lain-lain itu menyusul setelah prosesnya selesai. Gitu. Sebentar di rumah kita nggak seperti itu lah. Makanya di daerah-daerah kan ya ada paguyuban. Itu salah satu. Diurus sama paguyuban. Makanya tadi saya bilang itu idealnya di komplek itu ada
panitia khusus buat nanganin itu. Jadi ya taruhlah 5-10 orang gitu kan. Jadi kalau siapa nih ada keluarganya meninggal, dia langsung datang gitu kan, bawa mobil khusus buat memandikan gitu kan, ada Kalau tuh tempat saya pemuda ya Pak, gitu nyiapin. pemuda. Tapi Iya, itu iya. bisa buat masukan tuh, buat Pabila. Ini pernah ada nggak ya? Pernah ada program itu kan khusus mengurus jenazah itu? Jadi bikin paguyuban gitu ya. Paguyubannya Pak. Jadi kita udah sediain kafan, nggak usah beli lagi. Kapan sudah ya siap. Makan yang udah makan malah nggak pulangnya. Nggak dipulangin. Sama ini Pak, sama mempersiapkan SDM-nya untuk bisa memandikan, Iya. mengkafani, atau menyolatkan. Nah, keluar itu sama ya. Kalau memandikan sama mengkafani kan nggak semua orang mau, karena takut. Iya. Lagi nggak mau prakteknya di. Boleh mas, jenazah perempuan dengan perempuan juga, kecuali anaknya. Prakteknya Mas Dap mau ini uang, mau yang mati. Nggak boleh Dap. Nah, Repot juga begitu ya. Iya, makanya ya. balik lagi sih ke apa ya, ke tokohnya siapa di situ. Kalau dia memang kata-katanya didengar, biasanya dia yang ngikutin tuh dari awal sampai akhir prosesinya, dan biasanya orang-orang di sekitar tuh ngikutin juga. Kenapa? Karena takzim, menghormati beliau gitu. Tapi masih yang ada hati nuraninya, masih orang utang gitu, berarti bayarnya telat. Entah nanti ditolak ya. Alhamdulillahnya kalau di kampung saya itu jadi didahuluin dulu semua, Iya. baru setelah itu belakangan. Jadi lah tadi. Kecuali mungkin yang harus standby ada itu yang menyolatkan. Kenapa? Karena menyolatkan itu kan dia istilahnya waktunya serentak gitu, seketika itu aja gitu kan, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau mungkin ini Pak ya, kalau di kampung kan dia biasanya kan ada kaum Pak. Kaum itu kan ada dua, kaum manten yang ngurusin nikah sama kaum kematian. Mungkin di sini bisa itu Pak. Nanti kaum itu yang ngurusin ukur rampene lah ya, sama kakak. ya maksudnya yang minimal ini lah gitu loh. Biar ya karena kan ya maaf ya, orang kesusahan kan shock Pak, nggak mikir kayak gitu saya. Udah Kak, situasi kayak gitu bikin kayak wah kayak apa rasanya nanti. Apa yang mandiin belum dibayar, kita boro-boro mau mikirin yang mandiin udah bayar apa belum, itu mah kan nanti. Iya. Gitu loh, kalau udah selesai acara pemakamannya udah selesai, itu juga dikasih sehari lah, besoknya baru. Idealnya gitu. Ya udah sih udah ada tim ya, tapi Iya. masih kasbon, masih Iya. bukan untuk ibu-ibu yang perempuan tuh masih minjem kasbon dari kampung sebelah. Kalau yang laki-laki sebenarnya itu yang udah rutin. Jadi paguyuban gitu ya Pak. Dia kayaknya perorangan individu tapi udah ditunjuk Udah. sebagai Udah biasa aja gitu. yang biasa itu. Karena paket kalau yang laki-laki ya, kalau yang perempuan cuma tadi menyolati, memandikan, mengkapannya aja sama bungkus. Kalau cerita Ustadz saya, memang beliau kan yang biasa tuh, dan memandikan jenazah segala macam jenazah itu. Maksudnya, kadang ada yang kaku banget gitu kan. Ketika dipegang itu kakunya luar biasa gitu kan. Yang hangat ada. Dan dia juga nggak boleh bersihkan dengan siapapun. Dan ada yang matanya ditutup susah gitu. Apalagi banyak macam-macam. Kalau ya tadi lagi untuk ketika nggak kuat mental secara spiritualnya kurang ya Iya itu soalnya ini juga. kan sama kapan itu malah ngeri. Nggak usah ibaratnya yang orang luarnya ya, Iya. yang keluarganya aja kayaknya berat. Iya. Berat. Saya pernah kayak gitu kan mandiin, kayaknya berat gitu. Iya. Kayak ada ya, kalau ini baliknya ke mistik Iya. ya. Jadi auranya kayak ya gimana gitu. Beda ya. Iya, beda. Iya. Spiritual kayaknya. Apalagi kan mohon maaf ketika jenazahnya nggak utuh gitu kan, Wah, itu kecelakaan segala macam gitu kan. kayaknya hawanya beda gitu.
Tuh mental yang mandiinnya juga harus bener-bener. Masih ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kita cukupkan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang hanya menuntun lafaz ijab, tapi fatwa yang kedua dari ulama yang berbeda mengatakan boleh-boleh saja, ya, tidak menjadi masalah selama si penghulu itu ataupun si kepala KUA itu nggak jadi wali, ya, karena ada beberapa kata sah hanya dengan memakai imbalan yang sah dijadikan sebagai alat ukasah atau amanan. Jadi sewa menyewa itu sah kalau imbalannya itu ya, yang rumah dipakai buat alat pembayaran, alias apa? Uang PC yang telah atau keamanan makmin yang sudah di Sama ini Pak, sama mempersiapkan SDM-nya untuk bisa memandikan, mengawani, atau menyolatkan. Nah, itu sama ya. Kalau memandikan sama mengawani kan nggak semua orang mau, apa? Iya.
nggak ada yang ngurus. Innalillahi. Enggak, sampai 2 jam nggak ngurus. Tanya, Pak, kok nggak segera kan? Nunggu. Menunggu satu kan istrinya ada yang tadi siapa yang menikah, siapa yang Mengkafani. ada 4 item yang harus dibayar. Baru datang beberapa orang yang entah itu yang mandiin sampai tujuan. Di situ di Pulau Sudan. Nah, yang kedua, ponakan saya, Grasek. Waktu itu tanggal 5 Februari itu job yang masuk banjiran kemana-mana. Ponakan saya itu meninggal. Innalillahi. Posisinya saya pulang ke kawan saya, anakku masih almarhum, masih di Israel, pada. Yang besar tanya usahanya, Pak, Bapak ponakannya Pak baik ya. Siapa aja Pak? Setelah Bapak mau sampai anggap yang uang dan Bapak biaya 120 Bang. Kalau dikembalikan, saya tanya kenapa Pak? Yang laki nguburin ngapain sampai sholat lebih itu ada empat apa Pak? Yang begitu selesai mau sholat ke makam kan ngantar terus di kamu satu cuma sampai sholat menggapainya pasti makan saya cuma keluarga doang yang saya yakin masih ya orang meninggal kalau melihat ini dan ternyata lama-lama saya kesini uang panasnya jelas ya kan nggak boleh ini gimana kan menghilangkannya yang sekarang bisa gimana tuh alami 2 sini sampai yang menurut aturan sini kan jelas karena saya nggak yang